Untuk membahas bagaimana Bawaslu Boyolali menyelidiki video viral seorang ASN yang curhat diminta untuk memenangkan Ganjar Mahfud, telah bergabung dari luar studio Metro TV Ketua Bawaslu Boyolali Widodo dan pengamat politik Hendry Satrio. Selamat sore Pak Widodo dan juga Mas Hendry. Saya ingin ke Pak Widodo terlebih dahulu. Pak Widodo tadi dikatakan masih diselidiki, begitu artinya sudah mulai ditelusuri begitu ya Pak ya video viral tersebut. Apakah sudah ada titik terang Pak dari mana video itu berasal? Apakah memang ini benar atau tidak? Baik, selamat sore Mbak Yadia dan Mas Hendry. Selamat sore semuanya. Baik, tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Zakia, apakah sudah ada perkembangan seperti itu? Jadi memang harus kami akui ya bahwa Bawaslu Boyolali itu mengalami kesulitan terkait dengan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan fakta hukum yang ada di dalam video itu. Karena memang informasi tersebut didapatkan dari media sosial yang tentu untuk mengcross-check kebenarannya, mencari kebenaran materialnya harus menegakkan prinsip-prinsip formil yang harus kami juga jadikan pedoman. Nah, kami yang di Bawaslu ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami sudah akan melakukan penelusuran sejak hari pertama kami mengetahui video tersebut. Tetapi karena kemudian video tersebut juga hanya sepotong seperti itu, memang sampai hari ini kami masih kesulitan. Yang pertama tentang tempat di mana sebenarnya video itu dibuat, kemudian siapa yang ada di dalam video itu, karena kita lihat di dalamnya itu sepotong gambar dari belakang yang wajahnya juga tidak nampak gitu. Kalau di dalam narasi yang diucapkan itu kemudian mengandung beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu, itu juga menjadi konten. Baik, Pak Widodo, untuk menelusuri sebuah video yang viral, ini kan banyak cara begitu. Apakah Bawaslu misalnya sudah meminta bantuan ahli digital forensik begitu atau ahli yang terkait dengan digital untuk menelusuri video? Karena sebenarnya ini gampang untuk ditelusuri begitu Pak Widodo. Sudah, sebenarnya kami juga sudah berembuk dengan beberapa teman ya yang lebih ahli daripada kami terkait dengan itu. Tetapi sekali lagi terkait dengan isi di dalam video itu, kami perlu juga menemukan siapa orang yang ada di dalamnya, kemudian tempatnya mana dibuat, dan kemudian sebenarnya kalau kita sama-sama bertanggung jawab dalam konteks untuk menegakkan keadilan pemilu, itu sebenarnya bisa saja yang sebenarnya mempunyai informasi terkait dengan ini bisa memberikan informasi kepada kami. Kalau formalnya bisa kemudian lapor kepada kami, Mbak. Seperti itu, kami sangat terbuka terhadap. Baik, karena kan kalau ditelusuri bisa diketahui siapa yang kemudian pertama menguploadnya, dari situ bisa diketahui siapa yang merekam, siapa dan orang yang kita lihat begitu, yang terlihat dari belakang begitu. Nah, saya ingin ke Mas Hendry. Kalau kemudian Bawaslu ini bisa dikatakan kesulitan, tidak mampu begitu untuk mengungkap adanya video-video viral yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran begitu, Mas. Ini bagaimana? Anda optimiskah bahwa kemudian isu-isu kampanye hitam di media sosial dapat kita atasi? Ya, gini Mbak Zakia, ini sebetulnya kondisi yang terjadi, kalau memang benar ini terjadi di Boyolali, ini sebetulnya ada dua hal ya, bisa kita lihat sebagai sebuah situasi yang sehat dan sekaligus situasi yang tidak sehat. Situasi yang sehat itu artinya masyarakat juga melakukan monitoring terhadap potensi-potensi kecurangan. Masyarakat sudah mulai berani, rakyat berani untuk melaporkan apa yang tidak benar dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Yang sangat baik lagi adalah rakyat yang tahu bahwa ada kecurangan juga dilindungi oleh rakyat lainnya. Nah, itu hal yang positif yang pertama. Kemudian yang tidak sehatnya adalah ternyata kalau benar ini melibatkan ASN, maka memang akan ada potensi kecurangan yang lebih besar. Ini baru satu ASN. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang di Indonesia, Mbak Zakia, yang menentukan menang atau tidaknya calon presiden atau partai politik itu tidak sepenuhnya rakyat yang berkuasa, tapi yang tukang hitung. Nah, masalahnya yang tukang hitung ini adalah bagian dari pemerintah. Maka kalau yang terjadi di Boyolali ini benar, maka kita patut bersedih ya,
dan harus bisa mengantisipasi dari awal bahwa akan ada kecurangan pada saat nanti pelaksanaan pemilu dilakukan. Tadi pertanyaan bagus dari Mbak Zaskia, kalau kemudian masalah seperti ini aja sulit sekali Bawaslu untuk menemukan siapa pelakunya, maka memang betul Mbak Zaskia akan sulit sekali antisipasi kecurangan-kecurangan yang lebih masif atau kecurangan-kecurangan yang lebih mahal. Apa itu kecurangan yang lebih mahal? Pembagian sembako atau pembagian uang. Itu adalah kecurangan yang lebih mahal dibandingkan dengan kecurangan hanya mengadvokasi seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecurangan dengan menggunakan uang, dengan menggunakan sembako, itu pasti lebih singkat prosesnya dan lebih ada hasilnya. Jadi memang bukan hanya Bawaslu Boyolali, saya sih berdoa ya, semoga ini hanya settingan belaka dan belum tentu juga di Boyolali, kan ini katanya Boyolali nih. Maka saya mendukung Pak Widodo dan jajaran untuk segera mengungkapkan itu, dan yang paling penting pada saat ketemu diungkapkan dari awal. Karena kan ini sulit kondisinya kalau kita mengatakan bahwa pemilu harus netral saat ini sulit sekali, bahkan saya hampir pasti mengatakan lupakan netralitas. Kenapa? Karena ada anak presiden yang ikut serta. Ini mau netral gimana? Pasti ya, secara alam bawah sadar tidak ada orang tua yang melepas anaknya dalam satu kompetisi menginginkan anaknya kalah. Pasti kan ada bantuan. Makanya Bawaslu kali ini kerjanya luar biasa. Dan saya ingatkan mudah-mudahan Pak Widodo berpihaklah kepada rakyat, bukan kepada pemain-pemain yang menginginkan kemenangan nantinya. Oke, baik. Nah, Pak Widodo, ini kemarin juga kami sempat mewawancarai jubir dari TPN Ganjar begitu. Ia mengatakan bahwa video tersebut hoax, itu merupakan rekayasa. Nah, apakah sudah ada kemudian laporan yang kemudian dilaporkan begitu oleh pihak baik itu dari PDI Perjuangan maupun juga dari tim Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ya, baik. Yang pertama tentu bukan kapasitas saya ya mengatakan bahwa video ini kualitasnya hoax atau tidak, bukan kapasitas saya sebagai Bawaslu ya. Karena itu tentu pembuktiannya lebih rumit lagi gitu. Ya, yang menjadi pertanyaan bukan hoaxnya Pak, tetapi ketika mereka mengatakan hoax, apakah kemudian mereka sudah membuat laporan begitu adanya misalnya merasa ada video rekayasa yang merugikan mereka dan meminta untuk dilakukan penyelidikan begitu Pak? Belum, sampai hari ini belum. Dan kalau kemudian video itu dianggap hoax atau kemudian tanda kutip pemalsuan, tentu lapornya bukan kepada kami, Mbak, kepada aparat kepolisian kalau dalam konteks itu. Kami itu yurisdiksi kami terkait dengan pengawasan tahapan-tahapan pemilu, termasuk pengawasan kegiatan peserta pemilu, gitu ya. Bahwa kemudian di dalam video itu yang menjadi concern kami sebenarnya munculnya misalnya kalau benar apa yang dikatakan oleh seseorang yang ada dalam video itu kan muncul beberapa dugaan yang atau diduga menjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu di pasal-pasal undang-undang pemilu, misalnya netralitas. Itu tentu diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang asas netralitas. Hal yang seperti itu. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan penjelingan bahwa misalnya itu hoax dan sebagainya, lapor ke kami sampai hari ini belum ada. Oke, baik. Kita akan dengarkan dulu ini Pak Widodo dan juga Mas Henry. Jadi di tengah viralnya video curhat ASN di Boyolali yang diduga ada mobilisasi ke Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan masih banyak temuan-temuan kecurangan dan mengetuk hati Bawaslu agar menyikapi temuan-temuan kecurangan di lapangan. Kita akan mendengarkan berikut ini. Yang mana temuan-temuan ini kemudian diintegrasikan ya bersama-sama, karena kita kan ada Bawaslu. Kami juga mengetuk pintu Bawaslu untuk menggunakan hal ini. Karena awalnya kan sebenarnya jujur sudah kurang baik. Ya, ketika terjadi manipulasi hukum dan keputusan dari MK itu sangat terang. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Henry. Mas Henry, tadi dikatakan oleh Pak Widodo hingga saat ini belum ada laporan begitu ya dari PDIP terkait dengan video viral ASN tersebut. Tapi tadi kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP yang dikatakan juga ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, apakah Anda melihat apakah ini juga bagian dari narasi ofensif dan politik sendiri itu, Mas? Ya, ini kali kedua kalau saya tidak salah viralnya permintaan dukungan dari
yang diduga pemerintah kepada PDI Perjuangan. Yang pertama adalah kan surat Kabinda di timur Indonesia sana yang beredar gitu ya. Nah ini yang kedua nih, Boyolali, dan kemudian serangannya atau dugaan pelanggarannya sama ini ke arah PDI Perjuangan juga. Maka kalau tadi pertanyaannya apakah ini adalah atau yang disampaikan Pak Hasto itu adalah pembelaan-pembelaan, ya dia wajar membela diri gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana segera dibuktikan bahwa kecurangan itu tidak datang dari orang-orang yang disuruh oleh PDI Perjuangan untuk melakukan kecurangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kondisi hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada persaingan memang antara kubu pemerintah yang diwakili oleh PDI Perjuangan dengan kubu pemerintah yang mendukung Pak Jokowi gitu. Sehingga memang kita lihat yang rame ini adalah persaingan antara pendukung pemerintah yang mendukung Pak Jokowi dengan pendukung pemerintah yang mendukung PDI Perjuangan. Nah yang menarik adalah kita sampai hari ini kan nggak pernah tahu juga, ini belum selesai tadi kata Pak Widodo penyelidikan siapa sebetulnya yang menyebarkan ini dan atas dasar apa. Apakah kemudian pelakunya benar-benar pelaku yang seperti dipersepsikan oleh publik atau berbeda. Nah ini memang bukan tipikal politik yang berada di kelas bawah ini Mbak Zakia. Ini termasuk jenis politik yang hampir tingkat tinggi. Maka memang saya setuju sama dengan Pak Widodo. Kita perlu berhati-hati juga menyikapinya. Apakah benar-benar yang dituduhkan daerahnya misalnya, orangnya misalnya, atau yang dituju adalah benar-benar yang seperti apakah memang benar ada arahan atau ini adalah narasi begitu ya yang dibangun untuk seolah-olah untuk menjatuhkan salah satu pasangan begitu ya Mas Henry ya. Mas Henry, nanti kita akan lanjutkan kembali karena sebenarnya sudah banyak temuan-temuan dugaan pelanggaran yang ada di lapangan, tetapi kemudian apa sanksinya sampai sejauh ini begitu banyak yang merasa ditemukan dugaan tapi belum ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu seperti itu. Nanti kita akan membahasnya terkait dengan sanksi ini sendiri usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.